Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safia. Hari ini saya akan eh, mempresentasikan materi yang berupa polarisasi politik dan solusi Pancasila dalam menghadapinya di Indonesia. Oke, pertama-tama, polarisasi di KBBI itu proses perbuatan magnetisasi pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya yang berlawanan. Dengan kata lain, polarisasi ini pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka atau perbedaan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Polarisasi politik ini merujuk ke terpecahnya masyarakat karena perbedaan pilihan politik yang dimana perpecahan ini muncul karena perasaan tidak percaya dan benci sehingga munculnya permusuhan. Kalau di dalam sebuah artikel oleh Amelia Palonen, polarisasi politik ini adalah alat politik diartikulasikan untuk membatasi batas antara kita dan mereka dan untuk mengintai komunitas yang dianggap sebagai tatanan moral. Palonen menulis bahwa polarisasi adalah situasi di mana dua kelompok saling menciptakan melalui demarkasi perbatasan di antara mereka. Perbatasan politik yang dominan menciptakan titik identifikasi dan konfrontasi dalam sistem politik, di mana konsensus hanya ditemukan di dalam kubu politik itu sendiri. Secara umum, polarisasi itu muncul ketika masyarakat punya keyakinan politik dan moral yang kuat. Hal tersebut menyebabkan mereka sulit menerima pandangan yang berbeda atau munculnya intoleransi yang nantinya berakibat keperpecahan di mana akan muncul pertarungan dua kubu yang memiliki beda ideologi. Singkatnya, polarisasi politik ini perpecahan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan di kasus politik. Dan hal tersebut menimbulkan kebencian, curiga, dan ketidakpercayaan. Apabila polarisasi ini dibiarkan, warga Indonesia akan gampang untuk dipecah belah, membuat Indonesia menjadi negara yang tidak aman. Contoh polarisasi politik itu ada di tahun 2014. Saat itu ada dua calon presiden yaitu Jokowi dan Prabowo. Lalu dilanjutkan di tahun 2017 di Pilkada DKI Jakarta, di mana Anies yang merupakan calon gubernur dari kubu Prabowo melawan Ahok yang merupakan calon gubernur dari kubu Jokowi. Dan hal tersebut berlanjut di tahun 2019 di mana pemilu diadakan kembali dengan calon yang sama yaitu Jokowi dan Prabowo. Selanjutnya yaitu dampak polarisasi politik. Ada dua yaitu negatif dan positif. Pertama kita akan membahas yang positif. Dia bisa memperkuat hubungan yang artinya bisa menyatukan orang-orang dengan pandangan yang sama mulai dari kalangan elit ataupun masyarakat biasa. Hal ini juga memperkuat solidaritas mereka dan pemilih juga menjadi tahu kandidat mana yang mempunyai pandangan yang sama dengan mereka. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Polarisasi politik ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di politik dan mendorong masyarakat untuk mengetahui berita terbaru mengenai calon pemimpin. Contohnya di pemilu tahun 2014, masyarakat ini menggunakan hak pilihnya hingga mencapai 70%, di mana hak pilih ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, masyarakat menggunakan hak pilihnya hingga 78%. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama itu terciptanya perpecahan. Contohnya ada di pemilu 2019 di mana kubu Jokowi dan Prabowo itu persaingannya semakin memanas. Saat itu kubu Prabowo menyindir era kepemimpinannya Jokowi dan membuat hashtag 2019 ganti presiden, lalu dikonter oleh kubu Jokowi dengan meramaikan hashtag 2019 tetap Jokowi. Dari hal tersebut dapat kita pahami kalau polarisasi politik ini bisa memecah negara Indonesia karena kefanatikan pendukung.
Hal-hal tersebut membuat para pendukung berani untuk menyebar fitnah, stigma buruk, dan ancaman. Dampak negatif yang kedua yaitu merusak institusi politik. Jika polarisasi politik sangat kuat, hal tersebut akan membuat kubu pemenang memiliki kendali yang dominan di pemerintahan, memungkinkan kubu pemenang untuk membuat peraturan semena-mena atau merugikan masyarakat tertentu. Kubu pemenang pemilu ini sering mendapat dukungan besar dan tidak mendapatkan kritik dari pendukungnya, sehingga dapat memperluas kekuasaannya dengan mudah. Dan kubu oposisi ini sulit berpartisipasi di politik baik di parlemen maupun pengawasan pemerintah. Jika hal tersebut terjadi, sistem checks and balance itu melemah dan membuat pemerintah dapat membuat kebijakan tanpa memikirkan negara ataupun rakyat. Lalu selanjutnya yaitu hilangnya kredibilitas partai. Polarisasi ini bisa membuat hilangnya minat masyarakat. Jika semua kendali dipegang oleh kubu pemenang, bisa berakibat ke aksi demonstrasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidakpuasan dari pemerintahan. Lalu ada dampak ke pemerintahan. Pihak pemenang biasanya mengecualikan pihak yang kalah dari pemerintahan atau menyingkirkannya dari kemungkinan menjadi ancaman di masa depan. Dalam hal ini, pihak yang kalah mempertanyakan legitimasi institusi seperti KPU, MK, KPK, atau DPR yang membiarkan kubu pemenang menciptakan dominasi dalam negara atau kekuasaan, menyebabkan masyarakat semakin sinis ke pemerintahan. Selanjutnya yaitu menurunnya kredibilitas masyarakat. Masyarakat menjadi tidak percaya apabila disajikan fakta dari pihak lawan. Mereka akan lebih percaya ke perkataan dari pihaknya atau partai, tokoh, atau media, serta pihak yang seharusnya netral seperti jurnalis dan akademisi. Mereka akan ikut memihak karena jika tidak ikut memihak, mereka yang akan dirugikan, bisa dengan diancam, diserang, dikucilkan, dan sebagainya. Masyarakat juga akan sulit percaya dengan pemerintahan karena menganggap semua orang di pemerintah itu tidak netral. Lalu selanjutnya yaitu terdapat solusi Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang diambil dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung nilai ketuhanan yang pengertiannya segala aktivitas manusia harus selalu berlandaskan pada norma agama, ajaran, dan moral, serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Apabila polarisasi politik banyak melanggar norma di Indonesia, berarti hal tersebut bertentangan dengan nilai ketuhanan dan hal tersebut dapat merugikan bangsa dan rakyat. Lalu yang kedua itu ada nilai kemanusiaan. Dalam menghadapi polarisasi politik, nilai kemanusiaan mengajarkan warga untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia. Nilai ketuhanan juga mengajarkan untuk saling menghargai dan memperlakukan manusia dengan adil dan beradab. Apabila polarisasi menyebabkan adanya diskriminasi, kebencian, dan perpecahan, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nilai persatuan digunakan untuk menyatukan Indonesia terlepas dari berbagai perbedaan di Indonesia. Perbedaan ini seharusnya menjadi kekuatan bukan sumber perpecahan. Jika polarisasi politik menyebabkan hal tersebut, maka masyarakat harus mencegah dan meredamnya demi menjaga NKRI. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan penting untuk rakyat itu tidak boleh didikte oleh kelompok mayoritas atau minoritas yang berkuasa di negara tersebut maupun golongan elit ataupun kekuatan asing. Keputusan itu harus mementingkan rakyat. Oleh karena itu, polarisasi politik yang memecah bangsa harusnya dihindari dengan musyawarah. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan bisa dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan dan manusia agar negara tetap adil dan harmonis. Lalu yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Nilai ini menjadi tujuan bagi seluruh rakyat Indonesia di Pancasila, yaitu hidup adil, makmur, sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut harus menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan mementingkan rakyat dan persatuan. Negara juga wajib melindungi rakyat dari segala kejahatan, termasuk polarisasi politik yang bisa menyebabkan dampak negatif di keadilan dan persatuan bangsa. Lalu selanjutnya adalah implementasi dan solusi konkret. Cara mengimplementasi nilai Pancasila yang pertama itu menanamkan nilai Pancasila, dan hal tersebut dilakukan dengan konsisten di pendidikan, pemerintah, dan gerakan masyarakat. Tokoh politik, masyarakat, dan agama itu menjadi contoh dan menjadi mediator apabila terjadi konflik politik. Lalu yang terakhir yaitu menyadari bahwa kita harus menghormati perbedaan, termasuk perbedaan di pandangan politik. Selanjutnya yaitu solusi konkret. Yang pertama itu pendidikan politik dan Pancasila. Meningkatkan pemahaman akan Pancasila terutama di generasi muda melalui kurikulum sekolah, kegiatan sekolah atau kegiatan kampus, dan meningkatkan pemikiran kritis tentang berita hoaks dan toleransi terhadap perbedaan pandangan. Yang kedua yaitu penguatan literasi digital, seperti mengedukasi agar masyarakat tidak mudah terpancing konten ujaran kebencian dan mengedukasi aturan bermedia sosial. Lalu yang ketiga terdapat dialog dan kebijakan. Memperkuat interaksi dengan dialog antar golongan, lalu gotong royong, dan kebijakan negara menjamin keadilan dan pemerataan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.